Jika engkau benar-benar berniat untuk menyenangkan Allah, maka lunasilah hutang seseorang, atau berikan uang itu kepada anak yatim atau kepada seseorang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa orang muslim lebih disukai Allah daripada 1000 kali menunaikan ibadah haji. Bishr si manusia berkaki telanjang, lahir di Merv dan menetap di Baghdad. Sewaktu muda, ia adalah seorang berandal. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba ia temukan secarik kertas bertuliskan, Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bishr lalu membeli minyak mawar untuk memerciki kertas tersebut. Kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Malam harinya seorang manusia suci bermimpi. Dalam mimpi itu ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bishr, Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya kuharumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bishr adalah seorang pemuda berandal. Si manusia suci itu berpikir, mungkin aku telah bermimpi salah. Oleh karena itu ia pun segera bersuci. Salat kemudian tidur kembali, namun tetap saja mendatangkan mimpi yang sama. Ia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya, ternyata tetap mengalami mimpi yang demikian juga. Keesokan harinya, pergilah ia mencari Bishr. Dari seseorang yang ditanyanya, ia mendapat jawaban. Bishr sedang mengunjungi pesta buah anggur sedang mabuk-mabukan. Maka pergilah ia ke rumah orang yang sedang berpesta itu. Sesampainya di sana, ia bertanya, apakah Bishr berada di tempat? Ada, tetapi ia dalam keadaan mabuk dan lemah tak berdaya. Katakan kepadanya, bahwa ada pesan yang hendak ku sampaikan kepadanya. Manusia suci itu berkata dan menitip pesan. Pesan dari siapa? Tanya Bishr. Dari Allah, jawab si manusia suci. Aduhai! Bishr berseru dengan air mata berlinang. Apakah pesan untuk mencela, atau untuk menghukum diriku? Tetapi tunggulah sebentar, aku akan pamit kepada sahabat-sahabatku terlebih dahulu. Sahabat-sahabat, ia berkata kepada teman-teman minumnya. Aku dipanggil, oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini. Sejak saat itu, tingkah laku Bishr berubah sedemikian salehnya, sehingga tidak seorang pun yang mendengar namanya, tanpa kedamaian ilahi menyentuh hatinya. Bishr telah memilih jalan penyangkalan diri. Sedemikian asyiknya ia menghadap Allah. Bahkan mulai saat itu, ia tak pernah lagi memakai alas kaki. Inilah sebabnya, mengapa Bishr dijuluki si manusia berkaki telanjang. Apabila ditanya, Bishr, apakah sebabnya engkau tak pernah memakai alas kaki? Jawabnya adalah, ketika aku berdamai dengan Allah, aku sedang berkaki telanjang. Sejak saat itu aku malu mengenakan alas kaki. Apalagi bukankah Allah yang Maha Besar telah berkata, telah kuciptakan bumi sebagai permadani untukmu. Dan bukankah tidak pantas apabila berjalan memakai sepatu di atas permadani raja? Ahmad bin Hambal sangat sering mengunjungi Bishr. Ia begitu mempercayai kata-kata Bishr sehingga murid-muridnya pernah mencela sikapnya itu. Pada zaman ini, tidak ada orang yang dapat menandingimu di bidang hadis, hukum, teologi dan setiap cabang ilmu pengetahuan, tetapi setiap saat engkau menemani seorang berandal. Pantaskah perbuatanmu itu? Mengenai setiap bidang yang kalian sebutkan tadi, aku memang lebih ahli daripada Bishr, jawab Ahmad bin Hambal. Tetapi mengenai Allah ia lebih ahli daripadaku. Ahmad bin Hambal sering memohon kepada Bishr, ceritakanlah kepadaku perihal Tuhanku. Nanti malam, Bishr akan datang kemari. Pikiran ini terbersit dalam hati saudara perempuan Bishr. Maka segeralah ia menyapu dan mengepel lantai rumahnya.
Kemudian dengan penuh harap menanti kedatangan saudaranya itu. Tiba-tiba Bisir muncul seperti seorang yang sedang kebingungan. Aku akan naik ke atas loteng. Bisir berkata kepada saudara perempuannya, dan bergegas menuju tangga. Tetapi baru beberapa anak tangga yang dilaluinya. Dia berhenti, lalu sepanjang malam itu, ia tetap berdiri terpaku di tempat itu. Setelah subuh, barulah ia turun dan pergi ke masjid untuk salat. "Mengapa sepanjang malam tadi, engkau berdiri terus di atas tangga?" Saudara perempuannya bertanya kepada Bisir, ketika ia kembali dari masjid. "Sebuah pikiran terbetik di dalam benakku," jawab Bisir. "Ada yang Yahudi, Kristen dan ada yang Majusi. Aku sendiri bernama Bisir. Dan sebagai seorang Muslim, aku telah mencapai kebahagiaan yang sangat besar. Aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri, apakah yang telah kulakukan, sehingga aku memperoleh kebahagiaan itu? Dan apakah yang telah mereka lakukan, sehingga mereka tidak memperolehnya? Karena bingung dibuat pikiran itulah, aku berdiri terpaku seperti itu." Bisir memiliki buku-buku hadis sebanyak 7 lemari. Buku-buku itu dikuburkannya ke dalam tanah dan tidak diajarkannya kepada siapapun juga. Mengenai sikapnya ini Bisir menjelaskan, "Aku tidak mau mengajarkan hadis-hadis itu. Karena aku merasa bahwa di dalam diriku ada hasrat untuk melakukan hal itu. Tetapi seandainya aku mempunyai hasrat berdiam diri, niscaya hadis-hadis itu akan kuajarkan." Selama 40 tahun, Bisir sangat menginginkan daging panggang, tetapi ia tak mempunyai uang untuk membelinya. Bertahun-tahun ia menginginkan makan kacang buncis, tetapi tak sedikit pun ada yang dimakannya. Ia tak pernah meminum air dari saluran yang ada pemiliknya. Salah seorang di antara tokoh-tokoh suci, berkisah mengenai Bisir. "Suatu hari aku bersama Bisir. Cuaca terasa dingin sekali. Tetapi kulihat Bisir tidak memakai pakaian, dan tubuhnya menggigil kedinginan. 'Abu Nasr,' tegurku, 'dalam cuaca dingin seperti ini, orang-orang melapisi pakaian mereka, tetapi engkau malah melepaskannya.' 'Aku teringat kepada orang-orang miskin,' jawab Bisir. 'Aku tidak mempunyai uang untuk menolong mereka. Oleh karena itulah, aku ingin turut merasakan penderitaan mereka.'" Ahmad bin Ibrahim menuturkan, "Bisir berkata kepadaku, 'Sampaikan kepada Ma'ruf bahwa aku akan mengunjunginya setelah aku selesai salat.' Pesan itu kusampaikan kepada Ma'ruf. Kemudian aku dan Ma'ruf menantikan dia. Tetapi setelah kami selesai melakukan salat zuhur, Bisir belum juga datang. Ketika kami melakukan salat asar, ia belum juga kelihatan. Begitu pula halnya setelah kami salat isya. Maha besar Allah. Aku berkata dalam hati, apakah seorang manusia seperti Bisir masih suka mengingkari janji? Sungguh keterlaluan. Aku masih mengharap-harap kedatangan Bisir." Waktu itu kami sedang berada di pintu masjid. Tidak lama kemudian, tampaklah Bisir dengan mengapit sebuah sajadah, berjalan ke arah kami. Begitu sampai di sungai Tigris, Bisir langsung menyeberanginya, dengan berjalan di atas air. Ia lalu menghampiri kami. Bisir dan Ma'ruf berbincang-bincang sepanjang malam. Setelah subuh barulah Bisir meninggalkan tempat itu. Dan seperti ketika ia datang, sungai itu diseberanginya dengan berjalan di atas permukaannya. Aku meloncat dari loteng, bergegas menyusulnya, dan setelah kucium tangan dan kakinya, aku memohon kepadanya, "Berdoalah untuk diriku." Bisir mendoakan diriku. Setelah itu ia berkata, "Jangan katakan segala sesuatu yang telah engkau saksikan kepada siapapun." Selama Bisir masih hidup, kejadian itu tak pernah kuceritakan kepada siapapun juga. Orang-orang berkumpul, mendengarkan Bisir memberikan ceramah mengenai rasa puas. Salah seorang di antara pendengar menyela, "Abu Nasr, engkau tidak mau menerima pemberian orang, karena ingin dimuliakan. Jika engkau benar-benar melakukan penyangkalan diri, dan memalingkan wajahmu dari dunia ini, maka terimalah sumbangan-sumbangan yang diberikan kepadamu, agar engkau tidak lagi dipandang sebagai orang yang mulia. Kemudian secara sembunyi berikanlah semua itu kepada orang-orang miskin. Setelah itu jangan engkau goyah dalam kepasrahan kepada Allah. Dan terimalah nafkahmu dari alam gaib." Murid-murid Bisir sangat terkesan mendengar kata-kata ini. "Camkan oleh kalian," jawab Bisir. "Orang-orang miskin terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta. Dan apabila kepada mereka diberikan sesuatu mereka menolaknya.
Orang-orang seperti ini adalah para spiritualis. Seandainya orang-orang seperti ini meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan segala permintaan mereka. Golongan kedua adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta. Tetapi apabila kepada mereka diberikan sesuatu, mereka masih mau menerimanya. Mereka itu berada di tengah-tengah. Mereka adalah manusia-manusia yang teguh di dalam kepasrahan kepada Allah. Dan mereka inilah yang akan dijamu Allah di dalam surga. Golongan ketiga adalah orang-orang miskin yang duduk dengan sabar menanti pemberian orang sesuai dengan kesanggupan. Tetapi mereka menolak godaan-godaan hawa nafsu. Aku puas dengan keteranganmu ini. Orang yang menyela tadi berkata, semoga Allah puas pula denganmu. Beberapa orang mengunjungi Bisir dan berkata, kami datang dari Syria hendak pergi menunaikan ibadah haji. Sudikah engkau menyertai kami? Dengan 3 syarat, jawab Bisir. Yang pertama, kita tidak akan membawa perbekalan. Kedua, kita tidak meminta belas kasihan orang di dalam perjalanan. Dan ketiga, jika orang-orang memberikan sesuatu, kita tidak boleh menerimanya. Pergi tanpa perbekalan dan tidak meminta-minta di dalam perjalanan dapat kami terima, jawab mereka. Tetapi apabila orang lain memberikan sesuatu, mengapa kita tidak boleh menerimanya? Sebenarnya kalian tidak menyerahkan diri kepada Allah, tetapi kepada perbekalan yang kalian bawa, cela Bisir kepada mereka. Seorang lelaki meminta nasihat kepada Bisir. Aku mempunyai 2000 dirham yang kuperoleh secara halal. Aku ingin pergi menunaikan ibadah haji. Apakah engkau hendak pergi bersenang-senang? Tanya Bisir. Jika engkau benar-benar berniat untuk menyenangkan Allah, maka lunasilah hutang seseorang, atau berikan uang itu kepada anak yatim, atau kepada seseorang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa orang muslim lebih disukai Allah daripada 1000 kali menunaikan ibadah haji. Walau demikian, aku lebih suka jika uang ini kupergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Lelaki itu menjawab, iya, karena engkau telah memperolehnya dengan cara-cara yang tidak halal, jawab Bisir. Maka engkau tidak akan merasa tenang, sebelum menghabiskannya dengan cara-cara yang tidak benar. Bisir berkisah, pada suatu ketika, di dalam mimpi aku berjumpa dengan Nabi. Beliau berkata kepadaku, Bisir, tahukah engkau, mengapa Allah telah memilihmu di antara manusia-manusia yang semasa denganmu? Dan tahukah engkau mengapa Allah memuliakan kamu? Aku tidak tahu ya Rasulullah. Jawabku, karena engkau telah mengikuti sunnahku, memuliakan orang-orang yang saleh, memberi nasihat-nasihat yang baik kepada saudara-saudaramu, dan mencintai aku dan keluargaku. Nabi menjelaskan, karena alasan-alasan itulah Allah telah mengangkatmu ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Bisir berkisah pula sebagai berikut. Suatu malam aku bermimpi bertemu dengan Ali. Aku berkata kepadanya, berikan aku sebuah petuah. Alangkah baik belas kasih yang diperlihatkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Yang Maha Pengasih. Tetapi yang lebih baik adalah keengganan orang-orang miskin untuk menerima pemberian orang-orang kaya, karena percaya kemurahan Sang Pencipta alam semesta, jawab Ali. Bisir sedang terbaring menantikan ajalnya. Seseorang datang dan mengeluh tentang nasibnya yang malang. Bisir melepaskan dan memberikan pakaiannya kepada lelaki itu. Kemudian menggunakan sebuah pakaian yang dipinjamnya dari seorang sahabat. Dengan menggunakan pakaian pinjaman itulah ia berpindah ke alam baka. Diriwayatkan bahwa selama Bisir masih hidup, tidak ada keledai yang membuang kotorannya di jalan-jalan kota Baghdad. Karena menghormati Bisir berjalan dengan kaki telanjang. Pada suatu malam seorang lelaki melihat keledai yang dibawanya membuang kotoran di atas jalan. Maka berserulah ia, wahai, Bisir telah tiada. Mendengar seruan itu, orang-orang pun pergi menyelidiki. Ternyata kata-katanya itu terbukti kebenarannya. Lalu kepadanya ditanyakan bagaimana ia bisa tahu bahwa Bisir telah meninggal dunia. Ia menjawab, karena selama Bisir masih hidup, tak pernah ada kotoran keledai terlihat di jalan-jalan kota Baghdad. Tadi aku melihat bahwa kenyataan itu telah berubah, maka tahulah aku bahwa Bisir telah tiada. Sumber kisah dari kitab Tazkiratul Aulia, Warisan Para Aulia, karya Fariduddin Attar.